Bab 48. Ini apa? Tunjuknya ke leher Kaira dan Bella kembali menggoda sambil menaikkan kedua alisnya. Ish, sudahlah, jangan bertanya lagi, ucap Kaira dengan wajah yang memerah. Memerah wajahnya ucap Bella menahan. Ngakak Bel, rengek Kaira. Oke, aku akan berhenti menggodamu tapi dengan satu syarat, ucap Bella. Apa itu? Bingung Kaira dengan alis yang mengkerut. Kau harus mentraktirku hari ini, ucap Bella. Sudah kuduga. Oke, baiklah, ucap Kaira. Yes. Ayo, ucap Bella menarik tangan Kaira. Kau suruh saja bodyguardmu itu menjauh, aku tidak nyaman jika mereka terus mengikuti kita. Lagian kita juga akan belanja pakaian, apakah mereka juga harus ikut? Bagaimana jika kita membeli pakaian dalam? Jika mereka terus ikut itu akan sangat memalukan bagiku, ucap Bella. Kalian pergilah dan awasi saja aku dari jauh, aku akan berbelanja berdua bersama temanku. Perintah Kaira pada bodyguardnya, tapi Nyonya Tuan Raihan telah memerintahkan kami untuk. Belum sempat mendengarkan ucapan bodyguardnya, Kaira sudah lebih dulu memotongnya. Iya, aku tahu, tapi aku merasa tidak nyaman jika kalian terus mengikutiku. Kumohon awasi saja aku dari jauh, potong Kaira. Baiklah Nyonya, kami akan mengawasi Anda dari jauh, ucap bodyguard. Good, ucap Kaira. Ayo kita kemana dulu? Tanya Kaira dengan menggandeng tangan Bella. Gimana kalau ke toko pakaian? Ucap Bella. Boleh juga, ucap Kaira. Lalu mereka pun menghabiskan waktu 3 jam lamanya mengelilingi mall itu hingga akhirnya mereka pun kelelahan dan memilih keluar dari mall itu dan berjalan ke taman kota. Astaga, aku benar-benar lelah, ucap Bella duduk di kursi dan diikuti oleh Kaira. Mana tidak lelah kau berbelanja sangat lama. Lain kali aku tidak mau lagi berbelanja bersamamu, ucap Kaira. Tidak boleh begitu ngomong sama temanmu sendiri, Kai, ucap Bella. Terserahmulah, ucap Kaira pasrah karena tidak akan pernah menang kalau adu mulut dengan Bella. Hehehe, ucap Bella cengengesan. Ada gulali, aku mau beli itu dulu, ucap Kaira. Beranjak. Tunggu, aku juga mau, ucap Bella mengejar Kaira. Pak, gulalinya 2 ya, ucap Kaira. Baik, tunggu ya Kak, ucap penjual. Terima kasih, ucap Kaira lalu mengambil gulalinya dan membayarnya. Tes. Tanpa permisi air mata Kaira mengalir begitu saja. Kai, ada apa kok nangis? Panik Bella. Dengan cepat Kaira menghapus air matanya di pipinya lalu menjawab Bella. Aku hanya teringat pada papaku ketika makan gulali ini, ucap Kaira membayangkan masa kecilnya dulu. Mendengar penuturan Kaira, entah mengapa membuat permen yang ada di mulut Bella terasa hambar. Aku yakin kok sekarang papa sedang melihatmu di surga yang memakan gulali. Dengan belepotan, ucap Bella mencoba menghibur Kaira. Di mana? Jawab cepat Kaira.
sini, ucap Bella membersihkan noda permen di pinggir bibir Kaira. Sudah, jangan sedih, jika kau sedih papa pasti sedih juga di sana. Masa temannya Bella nangis. Cengeng ah, ucap Bella kembali bercanda. Iya ya, ucap Kaira tersenyum dan mereka pun tertawa. Ya, Bella adalah sahabatnya dari kecil semenjak Kaira menginjakkan kakinya di sekolah menengah atas. Kedua orang tua Kaira sudah meninggal. Setiap kali Kaira sedih, beginilah cara Bella untuk menghiburnya dengan membuat Kaira kembali tertawa. Nah kan, kalau tertawa seperti ini kan enak, ucap Bella. Sampai kapanpun selagi aku masih hidup takkan ku biarkan air matamu terbuang sia-sia, ucap Bella dalam hati memandang Kaira. Bab 49. Di sebuah ruangan besar dengan nuansa hitam putih, seorang pria beristri yang sangat tampan sedang tersenyum menatap ponselnya. Entah apa yang ia lihat itu sehingga ia tersenyum. Imut sekali, ucap Rayhan tersenyum memandang sebuah foto yang diberikan oleh bodyguardnya yang mengawasi Kaira tadi. Sebuah foto yang memperlihatkan Kaira sedang memakan gulali dengan pipi yang menggembung penuh dengan permen sambil tersenyum. Baru kusadari ternyata jika Kaira tertawa matanya pun ikut tertawa, ucap Rayhan. Senyum-senyum sendiri. Lalu ia pun menjadikan foto tadi menjadi wallpaper HP-nya. Setelah puas memandangi foto Kaira, ia pun melanjutkan pekerjaannya karena nanti malam ada yang harus ia urus. Sudah jam 4 sore, pulang yuk aku antar, ajak Kaira. Enggak usah, pulanglah, aku akan tetap di sini. Bagaimana nanti kau pulang, ucap bingung Kaira. My boyku akan datang menjemputku. Nah itu panjang umur. Makasih ya Kai, untuk hari ini aku pulang dulu, bye-bye, ucap Bella melambaikan tangannya. Melihat Bella sudah jauh, akhirnya Kaira pun masuk ke dalam mobilnya. Ayo Pak, perintah Kaira pada sopirnya. Mampir dulu ke apotik, ada sesuatu yang ingin ku beli, ucap Kaira. Baik Nyonya, ucap sopir, dan sampai akhirnya mereka sampai di apotik dan Kaira pun membeli apa yang ingin ia beli. Apa yang Anda beli Nyonya, ucap sopir setelah Kaira keluar dari apotik. Oh, ini vitamin, akhir-akhir ini aku sangat lelah, ucap Kaira berbohong. Oh, baik Nyonya. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda mampiri? Tidak ada, kita pulang saja, ucap Kaira di sisi lain. Seperti yang dikatakan oleh Rayhan kemarin bahwa permintaan maaf Diki tidak ia maafkan dengan mudahnya. Sekarang saja ia sedang lembur, bahkan hari sudah menunjukkan pukul 11 malam ia masih berkutat dengan laptopnya. Entah kapan ia akan menyelesaikan pekerjaannya itu. Ia mendapatkan hukuman berupa uang gajinya bulan ini dipotong oleh Rayhan 504 dan lembur selama 1 minggu. Malangnya nasibmu Diki, ucap Diki menghela nafas berat sambil memijat pelipisnya. Dert, suara ponsel Diki. Ya. Ada apa tuan, tanya Diki. Kau
Ikutlah denganku, ucap singkat Raihan dan langsung dimatikan olehnya tanpa mendengar kan jawaban langsung dari Diki. Beginilah nasib seorang bawahan, ucap Diki lalu menyambar jasnya dan pergi dari ruangannya. Menemui Raihan di ruangannya. "Tuan, ayo," ucap Raihan berjalan dan diikuti oleh Diki. Di belakangnya, "Kita mau kemana, Tuan?" tanya Diki. "Ke ruang bawah tanah," singkat Raihan. "Baik, Tuan. Jalankan menuju villa," perintah Diki. Pada sopir, "Ya Tuan," jawab sopir. Tep tep tep, suara sepatu menggelegar di ruangan yang sangat sunyi ini. "Selamat datang, Tuan," sapa Arion pada Raihan. Yang dibalasi anggukan oleh Raihan. "Kau ada di sini?" bisik Diki di telinga Arion. "Iya, Tuan menyuruhku datang ke sini," ucap Arion. "Oh." Lalu ia pun memerintahkan pada bodyguard, "Bawa mereka kemari," perintah Diki. "Ah, teriak Yuna karena tubuhnya dihempaskan di lantai dengan keras. "Ray, tolong lepaskan aku, mohon Yuna." "Melepaskanmu? Tidak semudah itu," ucap Raihan tersenyum iblis yang membuat Yuna mati ketakutan. Dik, sepertinya aku belum mau menghabisi wanita ini. Aku akan menghabisi pria yang berusaha menyentuh istri dari seorang Raihan terlebih dahulu," ucap Raihan lalu mengulurkan tangannya ke arah Diki tanpa mengalihkan pandangannya ke pria bayaran Yuna. Diki yang mengerti pun segera memberikan belati ke tangan Raihan. "Kau tahu ini apa?" tanya Raihan sambil menunjukkan belatinya pada si pria. "Jawab," bentak Raihan. "Belati." "Good. Ternyata kau pintar juga ya," ucap Raihan. "Guys, nanti kita bongkar ya siapa sebenarnya Arion bagi keluarga Zeinar. Kenapa ia selalu patuh pada perintah Raihan dan tak pernah membantahnya. Nanti kapan-kapan bakal otor bongkar, tungguin aja ya." Bab 50. Darah segar mengalir di lengan pria bayaran itu. "Bukankah tangan ini yang berusaha menyentuh tubuh istriku?" tekan Raihan. Srek-srek, Raihan kembali menyayat lengan pria itu dan darah segar pun mengalir dengan begitu derasnya. "Ah, tolong hentikan, lebih baik bunuh saja aku. Jangan siksa aku seperti ini," teriak pria itu. Lelah mendengarkan ocehan dari pria itu, Raihan melayangkan bogeman mentah ke pipi pria itu. Pria bayaran pun terbatuk-batuk dan mengeluarkan ludah kental dari mulutnya akibat bogeman mentah dari Raihan tadi. "Tolong bunuh saja aku, mohon pria bayaran." "Baiklah, kali ini aku akan mengabulkan permintaanmu itu," ucap Raihan lalu mengeluarkan pistol di pinggangnya dan mengarahkannya tepat di kening pria itu. "Apakah ada yang ingin kau sampaikan sebelum menuju kematianmu?" ucap Raihan penuh tekanan. "Sepertinya tidak ada." Raihan menyeringai lalu menarik pelatutnya dan melepaskannya. Hanya satu peluru yang dilayangkan Raihan ke kening pria bayaran itu pun dan langsung mengakhiri nyawanya.
Setelah melihat pria itu tidak bernyawa lagi, Raihan pun menatap ke arah Yuna yang diam seperti patung dengan melamun seperti orang tidak punya semangat hidup. Karena melihat Raihan yang menghabisi pria bayarannya itu membuat Yuna diam mematung. "Kenapa kau diam? Di mana nyalimu itu?" tanya. Raihan duduk di kursinya. "Di mana nyalimu itu yang menjebak Kaira tanpa merasa bersalah sedikit pun dan berniat ingin melecehkannya bersama pria bayaranmu itu?" "Jawab," bentak Raihan emosi. "Aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu, Ray," ucap Yuna. "Cinta? Kau mencintaiku? Wah, seorang Yuna bisa mencintai orang sepertiku. Orang yang selalu kau ejek dan hina dulu waktu masih SMP dan sekarang kau bilang mencintaiku," ucap Raihan tersenyum remeh. "Ingat, Yuna, dulu kau selalu menghinaku, bahkan di saat aku menyatakan rasa sukaku padamu kau bahkan menghinaku dengan mempermalukanku di depan orang banyak. Apa kau lupa?" bentak Raihan emosi. Mendengar ucapan Raihan membuat Yuna tertegun. "Jadi kau?" ucap Yuna gemetaran. "Ya, ini aku, pria sampah. Bukankah kau selalu memanggilku dengan panggilan itu, Nona Yuna Zevanka?" Mendengar itu Yuna sangat terkejut bahwa pria yang ia cintai ini adalah pria yang selalu ia bully di masa sekolah dulu. Karena dulu semasa SMP penampilan Raihan bukanlah seperti anak orang kaya pada umumnya, ia lebih memilih berpakaian sederhana yang penting nyaman, padahal ia adalah anak dari orang terkaya di negara ini. Melihat penampilan Raihan yang sangat jauh dari kata mewah, Yuna beserta gengnya membuli Raihan. Kenapa Raihan tidak melawan saat dibuli? Karena tenaganya kalah banyak dengan geng Yuna. Sehingga waktu SMA Raihan lebih memilih untuk sekolah di luar negeri ikut dengan grandmanya. Dan dari masalah yang ia hadapi ketika ia berada di negaranya, kini Raihan mengerti bahwa dengan penampilan sempurna dan dengan pakaian mewah maka kita akan dihargai oleh orang lain. Dan setelah sampai di negara grandmanya, Raihan mengubah semua penampilannya dan cara berpakaiannya juga ia rubah, yang sebelumnya sangat sederhana menjadi yang sangat mewah. Wajar saja jika Yuna tidak mengenali Raihan sekarang, karena penampilannya sudah 1004 berbeda dari dulu. Sekilas kenangan tentang di mana dirinya dulu membuli bahkan menghina Raihan muncul di kepalanya. "Apakah sekarang kau sudah ingat?"